Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, muncul sebuah jaringan yang mengurung semua orang. Lalu, kemudian cahaya merah itu pun berubah menjadi sebuah pil energi. Semua orang memperebutkan pil tersebut. Pada saat ini, Xiaoyan bertarung melawan sekelompok orang. Namun tetapi, orang tersebut dilenyapkan oleh sang ratu. Dan scene pun berganti. Ketika suara orang yang sebelumnya baru saja keluar, terlihat bahwa ada bayangan hitam melintas. Meskipun dia langsung bereaksi, dalam sepertiga detik, orang itu hanya bisa merasakan jiwanya bergetar di benaknya dan tidak bisa menghindarinya. Detik berikutnya, bayangan hitam itu menghantam perutnya dan kekuatan raksasa pun membuat tubuh orang itu langsung terlempar ke belakang sampai menabrak pohon raksasa dengan keras. Kemudian, orang itu pun tiba-tiba terkejut, akan tetapi dia masih bisa mendengar suara berderak di belakangnya. Lalu, ketika ia menoleh, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena sosok bayangan hitam ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari kabut abu-abu dan menatap beberapa orang dengan pandangan acuh tak acuh. Ternyata kamu hanya berada di peringkat dewa. Saudara-saudaraku, aku ingin kalian membunuhnya untukku, dan kalian semua harus membalaskan dendamku, ucap orang itu. Namun setelah orang itu selesai berbicara, pohon raksasa di belakangnya roboh setelah ditabrak dirinya, dan akhirnya sosoknya pun tertimpa hingga gepeng. Tapi dengan runtuhnya pohon raksasa, sesuatu tampaknya mulai menggeliat di tanah, dan pada saat berikutnya, duri sebesar akar pohon pun keluar dari tanah. Dan duri itu seperti gurita dan menyelimuti orang yang mematahkan akar pohon itu. Begitu orang itu bergerak, ia segera berdiri untuk melawan. Akan tetapi, apapun yang akan ia lakukan, dirinya sudah menyentuh aturan. Di sisi lain, ada orang lain yang tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata merah. Pada saat ini, mata Xiaoyan sama suramnya. Tubuhnya pun langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saudara-saudaraku, berkumpullah. Hanya ada Dewa Bintang 8. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya, ayo tangkap dan bunuh dia, ucap beberapa orang sambil berteriak. Namun, ketika Xiaoyan melirik orang-orang ini, sebenarnya tidak ada kaisar keabadian dalam kelompok itu. Dan Xiaoyan cukup bingung mengapa kekuatan seperti itu berani menembusnya. Tapi di antara orang-orang ini ada dua Dewa Bintang 9. Kedua orang ini maju secara bersamaan mengejar Xiaoyan. Namun, detik berikutnya, Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melesat ke arah mereka dengan gelombang api yang menyelimuti seluruh lintas. Lalu, ekspresi Dewa Bintang 9 itu pun langsung berubah. Beberapa perisai cahaya dan pedang panjang juga segera dipadatkan di tangannya. Ketika mereka saling bertabrakan, suara ledakan pun terdengar, dan sosok itu pun tiba-tiba merasakan bahwa dadanya tenggelam, lalu memuntahkan seteguk darah. Tanpa diduga, perisai cahayanya benar-benar hancur dan pedang panjang di tangannya bahkan lebih tahan terhadap perlawanannya. Akan tetapi perlawanan Xiaoyan belum berakhir. Penguasa baratnya menghantam dada orang itu dan seluruh tubuhnya pun dipukuli dengan keras. Lalu, tinju api pun juga melesat di kepalanya. Setelah menerima hantaman sekeras ini, kepala Dewa Bintang 9 itu pun langsung hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Tetapi, ketika darahnya berterbangan di udara, nyala api yang membumbung tinggi pun tiba-tiba membakar darah itu menjadi abu. Pada saat ini, Dewa Bintang 9 lainnya dihajar langsung dan terluka parah. Meskipun dia tidak mati, Dewa Bintang 9 ini sudah kehilangan efektivitas tempurnya setelah menerima satu gerakan Xiaoyan. Bahkan, api menutupi tubuhnya dan vitalitas serta energinya juga diserap dengan panik. Sehingga hal ini mempengaruhi kecepatan pemulihan dari Dewa Bintang 9 itu. Selanjutnya, tatapan Xiaoyan beralih ke semua orang yang masih belum bergerak karena masih terkejut dengan adegan ini. Semuanya, ayo mundur. Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kita tidak boleh mati sia-sia di tempat ini. Ingat, tujuan utama kita, ucap seseorang. Akhirnya, mereka pun melarikan diri. Akan tetapi, mereka melarikan diri dibagi menjadi dua kelompok untuk membingungkan Xiaoyan.
Di sisi lain, Xiaoyan juga bergerak dan pada saat yang sama, tubuh Avatar Lozu muncul di sampingnya. Lalu, keduanya pun mengajar ke arah yang berbeda. Setelah memakan waktu yang cukup lama, sosok Xiaoyan dan Avatar Lozu pun kembali dari arah yang berbeda dan kembali ke tempat semula Xiaoyan membunuh Dewa Bintang 9. Kemudian Avatar Lozu melemparkan 3 cincin penyimpanan kepada Xiaoyan dan ada juga 2 cincin penyimpanan di telapak tangan Xiaoyan. Lalu, ia pun memeriksa cincin tersebut. Total ada 30 pil energi dari 6 cincin penyimpanan. Jika ditambahkan dengan hasil yang aku dapatkan dengan kekuatanku sendiri, totalnya ada 55 pil energi. Gumam Xiaoyan, meskipun pil energi kaya akan kemurnian, mereka juga mengandung energi iblis. Jika aku ingin mendapatkan lautan energi yang agung, aku harus bisa menahan energi iblisnya dengan sekuat tenaga. Gumam Xiaoyan sambil sedikit mengerutkan dahinya. Di sisi lain, sambil melambaikan tangan yang lentik, sang ratu sekali lagi diam-diam mengambil langkah maju dan muncul dari samping, seolah-olah dia ada di sana memperhatikan Xiaoyan sepanjang waktu. Kemudian, terlihat nyala api muncul dari telapak tangan Xiaoyan, dan pil energi itu pun dilempar ke dalam nyala api. Lalu, di bawah nyala api ini, pil energi itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Akan tetapi, pada saat berikutnya, pil energi itu tiba-tiba tertutup rapat oleh garis-garis lurus, dan dengan suara yang cukup keras, pil itu pun meledak secara langsung. Kedua energi ini sudah sangat bergantung satu sama lain, sehingga tidak mungkin untuk menghilangkan energi iblisnya, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Ia kembali mengangkat tangannya, dan nyala api kembali melonjak di tangannya. Kali ini Xiaoyan mencoba menjaga suhu apinya serendah mungkin, dan juga dia ingin mencoba beberapa metode untuk melihat apakah dia bisa mengurangi energi iblis dalam pil itu, dan berharap bahwa dia bisa menghapusnya. Setelah beberapa saat, terlihat bahwa gumpalan energi iblis itu benar-benar telah ditarik dari pil energi. Sosok sang ratu yang berada di samping pun juga terdiam menonton gerakan Xiaoyan. Adapun tatapan aneh di matanya dan tampaknya ia tidak berpikir Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Kemudian ketika sang ratu melihat ekspresi Xiaoyan yang serius, matanya hanya terfokus pada pil energi. Dan pada saat gumpalan energi iblis itu diperas, pil itu pun juga berubah warna dari merah asli menjadi warna transparan yang cerah. Kamu akhirnya berhasil, ucap sang ratu dengan wajah gembira. Ini masih belum berhasil. Tampaknya Dewa Iblis sudah berusaha keras untuk pil ini. Yang dia inginkan adalah bahwa siapapun yang ingin menelan pil energi ini akan terkorosi oleh energi iblisnya, ucap Xiaoyan sambil terus menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak begitu. Meskipun terlihat seperti pedang bermata dua, aku menemukan bahwa metode kultivasimu mirip dengan Dewa Iblis. Kamu akan menjadi orang gila ketika kamu berlatih, ucap sang ratu yang berkata dengan serius. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba terdiam dan menjadi ragu-ragu. Akan tetapi, ia masih membuka mulutnya dan melemparkan pil itu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, lautan energi murni dan agung meletus di dalam tubuh Xiaoyan. Energi iblis bahkan melonjak di matanya, sampai-sampai pupil matanya berubah menjadi warna merah tua. Lalu, ketika dia membuka mulutnya, Xiaoyan pun menyemburkan seteguk kabut merah. Pada saat ini, selain energi iblis yang melonjak di mata Xiaoyan, ada juga energi pemusnahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Energi di sini sungguh menarik, dan tampaknya ini cukup menyenangkan, ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Masih terlalu sedikit untuk hanya menelan satu pil. Jika kamu menelan lebih banyak, efeknya akan lebih baik, ucap sang ratu. Sang ratu juga tampaknya bersemangat. Meskipun Xiaoyan menelan pil energi, dia masih bereaksi dengan cepat, sehingga suasananya tiba-tiba menjadi sedikit berbeda. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan melanjutkan untuk mengumpulkan pil energi ini? Tanya sang ratu. Mengumpulkan pil energi? Itu terlalu lambat. Lebih cepat untuk mengambilnya secara langsung, gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia pun mengeluarkan puluhan pil energi dari telapak tangannya. Lalu, ia langsung melemparkan ke dalam mulutnya.
Detik berikutnya, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi lebih tajam, dan ketika dia melirik sang ratu, matanya berubah menjadi dingin. Sayap dewanya mengeluarkan cahaya emas, dan tiba-tiba sosok Xiaoyan berubah menjadi embusan angin dengan memegang penguasa berat di tangannya. Xiaoyan bergegas ke dalam kabut abu-abu, dan lautan api yang mengerikan langsung melonjak ke langit. Apakah dia baik atau jahat? Aku tidak tahu, gumam sang ratu sambil memandang Xiaoyan yang sedang mengamuk. Meskipun dia jahat, dia benar-benar membuat seorang menyukainya, ucap kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun berbaring di pelukan sang ratu, matanya terlihat acuh tak acuh, dan dia sepertinya sudah terbiasa dengan ucapan ratu ini. Pada saat ini di dalam kabut abu-abu, Xiaoyan bertemu dengan seorang pria kuat di langkah kedua keabadian kaisar, yang mana ada beberapa sosok yang sudah tergeletak di sekitarnya. Apakah kamu mencari kematian? Ucap pria itu sambil memandang Xiaoyan dengan mata yang dingin. Begitu suaranya jatuh, sebuah tinju mengaum ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan menyusut dan 10 pil energi muncul di telapak tangannya. Kemudian, ia menelan pil itu, lalu asap merah langsung keluar dari mulutnya lagi. Ketika melihat langkah kedua dari keabadian kaisar, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan, dia memasukkan tinju ke pinggangnya dan kemudian menahan tinju pria itu dengan tinjunya. Menarik. Aku ingin melihat bagaimana seorang dewa bisa bertarung melawan keabadian, ucap pria itu sambil memandang Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan keabadian mengalir di dalam tinjunya. Dengan pukulan ini akan cukup untuk membunuh seorang dewa bintang 9. Setidaknya ini yang dipikirkan oleh pria itu. Kemudian, ledakan pun terjadi. Kini mata Xiaoyan sudah penuh dengan kegilaan, dan sepertinya ia kehilangan akal sehatnya. Aku tidak bisa mengalahkan keabadian dengan kekuatan dewaku. Tapi, jika aku memiliki hati yang tidak takut, itu cukup untuk mengalahkanmu, ucap Xiaoyan sambil menatap pria itu. Kemudian, dia membentuk banyak teratai api yang kental, dan guntur langit berkedip dengan liar. Lalu, guntur hitam berputar di lengan Xiaoyan. Tinju pembunuh dewa, ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. Ketika Xiaoyan melemparkan pukulan ini lagi, itu bahkan lebih lurus dan mendominasi dari sebelumnya. Setelah itu, dua tinju yang luar biasa bertabrakan dengan keras di udara. Detik berikutnya, energi penghancur pun meletus di antara kedua tinju. Hanya saja, tinju Xiaoyan bertahan untuk beberapa saat, dan tubuhnya tertembak lurus ke belakang. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kerangka di seluruh tubuhnya hancur, dan organ-organ internya langsung patah. Kemudian seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kerangka di seluruh tubuhnya pun hancur lebur dibantai olehnya, dan organ-organ internya langsung patah. Namun inti api dan inti guntur langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun bergetar hebat, dan pada saat ini dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sudah sangat bagus untuk memiliki mayat utuh, ucap pria itu sambil memandang Xiaoyan. Kini, tubuh Xiaoyan berkedap-kedip dengan api hitam. Lalu, energi kehidupan yang agung tersapu dari sekelilingnya. Dan di antara mereka itu juga termasuk energi kehidupan dari langkah kedua keabadian kaisar. Cedera yang dialami Xiaoyan sangat serius. Selain tubuh dewa tertinggi, semua tulang di tubuhnya sudah patah. Namun ketika energi kehidupan agung melonjak dari segala arah, itu membuat tubuh Xiaoyan yang terluka parah menjadi pulih kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara tulang berbenturan pun terdengar, dan mereka benar-benar tumbuh kembali ke posisi semula. Lalu, tubuh Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi tegak. Setelah itu, ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menatap pria kuat di depannya. Namun, ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, sosok Xiaoyan bergerak lagi. Sayap dewanya mengembun dalam sekejap, dan dia terus menyapu ke arah pria itu. Tampaknya, pukulan barusan memang menghancurkan Xiaoyan, tetapi itu tidak mengenai mentalnya. Sebaliknya, itu membuat Xiaoyan bertarung lebih banyak dan juga semakin berani. Ketika melihat adegan ini, mata pria itu tiba-tiba menjadi suram. Xiaoyan mampu bertahan di bawah tinjunya yang merupakan sebuah keajaiban. Tetapi, ia tidak berharap bahwa Xiaoyan tidak akan menyerah dan tidak punya niat untuk melarikan diri. Kini, di mata pria itu menjadi serius. Jelas ia tidak gegabah dan memilih untuk tidak menelan pil energi. Itu karena dia sangat takut dengan energi iblis yang ada di dalamnya. Apalagi setelah melihat penampilan gila dari Xiaoyan,
pria itu bahkan lebih takut. Energi iblis seperti itu membuat orang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sungguh konyol. Bahkan seseorang dewa bintang 8 akan berani melawan keabadian, ucap pria itu. Tapi pada saat berikutnya, ketika Xiaoyan dan pria itu saling berhadapan lagi, akhir ceritanya masih sama. Tubuh Xiaoyan melesat dengan garis lurus dan terpantal ke belakang. Kali ini, darah dan dagingnya langsung hancur, dan hanya jantung yang berdetak dan terbungkus api hitam yang masih bertahan di kehampaan. Mari kita akhiri ini, ucap pria itu. Xiaoyan terluka parah dan juga tertembak mundur. Jadi, pria itu pun melangkah maju dengan tiba-tiba. Sebelumnya, dia gagal membunuh Xiaoyan 2 kali berturut-turut, yang membuatnya sangat tidak bisa percaya dengan fakta ini. Melihat Xiaoyan yang semakin berani dan semakin gila, pria itu pun merasa bahwa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Ia menghela napas dalam-dalam di hatinya, karena kekuatan iblis itu benar-benar luar biasa di matanya. Jangan terburu-buru, aku masih bisa bertarung denganmu, ucap Xiaoyan sambil mengangkat kepalanya dengan susah payah dan tersenyum dengan wajah masam. Mendengarnya, mata pria itu pun membesar. Itu karena ia melihat sesosok yang tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan, dan sosok itu langsung bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Kejadian ini hampir dalam sekejap, dan bahkan pria itu tidak menyadari kedatangan sosok ini. Sementara itu, di antara alis Xiaoyan, tanda dewa langsung berkedap-kedip, dan kemudian sayap dewa di belakangnya langsung mengembang. Kini Xiaoyan yang terluka parah bisa pulih dalam sekejap, dan ketika pria itu melihat pemandangan aneh ini, dia menggetakkan giginya karena tidak percaya. Ini karena dengan 2 pukulannya, dia masih tidak bisa membunuh Xiaoyan. Kemudian terlihat muncul cambuk panjang yang bersinar dengan cahaya dingin di telapak tangan pria itu, dan dia mengayunkannya langsung ke arah Xiaoyan. Pada saat cambuk panjang itu melesat, sepertinya itu membuat suara mendesis seperti ular berbisa yang mengancam. Bahkan tanpa diduga, kecepatan cambuk panjang itu sangatlah cepat, dan hampir dalam sekejap mata dapat mengenai sosok Xiaoyan. Akhirnya, cambuk panjang pun menghantam sosok Xiaoyan. Akan tetapi, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang setelah menerima hantaman cambuk. Tidak ada darah atau raungan menyakitkan, dan pupil mata pria itu pun tiba-tiba menyusut. Detik berikutnya, pria itu tiba-tiba merasakan munculnya angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan pupil matanya pun menghilang sepenuhnya. Kemudian sosok itu langsung berbalik sambil mengangkat tangannya dan memandatkan perisai cahaya dengan kekuatan keabadian yang ia miliki. Segera, cahaya dingin tiba-tiba melintas dan menghantam perisai cahaya milik pria itu. Pada saat ini, sayap dewa yang berada di belakang Xiaoyan bersinar dengan kilau hitam dan emas. Setiap sayapnya bahkan seperti bilah tajam yang dengan panik menyelimuti pria itu. Ekspresi pria itu pun berubah drastis. Meskipun kecepatan reaksinya sangatlah cepat, dia ternyata masih bisa diserang oleh Xiaoyan. Namun, kekuatan pemulihan dari kultivator Kaisar Keabadian jelas sangat mengerikan. Ketika lengannya yang patah sudah tidak terbentuk karena menerima serangan Xiaoyan, daging dan darahnya kembali tumbuh dengan cepat, dan lengannya pun kembali tumbuh dalam satu tarikan napas. Sementara itu, Xiaoyan sudah memegang penguasa berat dan cahaya menyala dari matanya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah mengeluarkan lebih dari selusin pil energi di telapak tangannya. Pil energi ini diambil oleh Xiaoyan dari orang-orang yang telah dibunuh, dan juga Xiaoyan menjarahnya dari cincin penyimpanan. Mata pria itu pun tiba-tiba menyusut setelah melihat Xiaoyan melemparkan selusin pil energi ke dalam mulutnya, dan segera berkata dengan panik. Dia ternyata tidak kehilangan akalnya. Ia berniat untuk menggunakan diriku sebagai sarana untuk berlatih. Dasar bocah bajingan, ucap pria itu. Pada akhirnya, pria itu sepertinya bereaksi, dan ketika melihat pergerakan Xiaoyan, dia kini mengerti mengapa Xiaoyan berani mengganggunya, serta mampu bertarung sampai sejauh ini. Terlebih lagi, ketika pria itu melihat sayap dewa yang bersinar dengan warna emas hitam di belakang punggung Xiaoyan, dan kekuatan Xiaoyan tiba-tiba menjadi terlalu kuat, pria itu pun tidak lagi berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah dewa bintang 8 saat ini. Dia sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Aku berpikir kekuatan sejatinya juga seorang kaisar keabadian. Bukan karena energi iblis membuatnya tidak takut, tetapi karena dia memang tidak pernah takut kepadaku. Dan dia memiliki kepercayaan mutlak padaku.
Baiklah kalau begitu, bocah, ayo kalahkan aku, gumam pria itu di dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli lalapan sama Pak Agus. Mohon maaf jika kurang bagus.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。